Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan kembali roman klasik Karena Mentua bagian ke-8. Selamat mendengarkan. Meskipun dengan susah payah akhirnya ia tertidur juga, akan tetapi dalam tidur itu, tengah mata terpicing, datang pula godaan lain, mimpi. Benar, Marah Adil bermimpi serasa ada di Sumpur, di kampungnya. Pada suatu malam ketika ia pulang dari sembahyang Isya di surau, didapati Ramalah yang dipandangnya sangat setia itu sedang bersenda gurau dengan seorang laki-laki lain. Tentu saja hatinya panas, hangus bagai direndang. Pemandangannya gelap, kebenarannya tertutup. Dengan cepat dilompatinya lah mereka itu, seraya katanya, "Begini lakumu di balik belakangku, tak bermalu, perempuan anjing, laki-laki setan. Nah, mati kalian." Tung! Tinjunya tiba di dinding dengan sekeras-kerasnya. "Aduh, tolong!" teriak si Karim yang tidur di sisinya seraya bangkit duduk lurus-lurus. "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim," kata Marah Adil dengan kemalu-maluan. Engkau ini marah, mengapa engkau? Hahaha, engkau bermimpi?" Ya, aku bermimpi," sahut Marah Adil kepada Karim temannya. "Sangka aku si Yunus sudah mengamuk pula, hilang darahku, terbang semangatku." Shh, jangan kuat-kuat, nanti kawan-kawan juga, nanti kawan-kawan jaga. "Engkau mengejut-ngejuti orang tidur, bermimpi. Apa mimpimu?" kata si Karim kepada Marah Adil. Tidak apa-apa." "Oh, atau engkau belum tidur lagi sejak tadi?" kata si Karim serta berbaring dan berselimut pula. "Sudah, tetapi ya tak enak saja perasaanku." "Hahaha, takutkah engkau? Tak ada hantu di sini, sobat. Tidurlah baik-baik. Besok kita akan pergi ke pasar pula, bukan?" Karim mengunjur panjang sejurus, antaranya ia pun telah mendengkur pula. Tetapi Marah Adil tiada dapat tidur lagi. Ingatannya terhadap kepada mimpinya, bersenda gurau dengan laki-laki lain. Kata ingatannya, Ramalah, mimpi jahanam, mustahil, tak mungkin. Ia berbaring, tiba-tiba cemburu terbit dalam hatinya. Akan tetapi, katanya dengan gelisah, "Apa sebabnya? Mengapa aku bermimpi demikian? Benarkah? Siapa tahu, barangkali karena tipu muslihat kampung, taktik orang muda-muda. Ramalah tiada setia lagi padaku. Apalagi ia sudah lama aku tinggalkan. Tentu mentuaku. Ya Allah, kalau tak ada, takkan mungkin timbul mimpi kiasan semacam itu. Kiasan, memang mentua benci kepadaku dan ia pun suka kepada Nan ada saja. Tak mau tahu akan ketiadaan orang. Aku miskin, aku sudah lama meninggalkan kampung. Tentu Ramalah sudah kena pengaruhnya." Hati Marah Adil berdebar-debar. Dalam pada itu ia berpikir-pikir juga. Benar, katanya pula. Rupanya apa yang kukhawatirkan selama ini mungkin juga kejadian. Sementara itu bunyi gelang-gelang tanah mendengung-dengung di luar. Angin berembus sepoi-sepoi basah. Nyata kedengaran di dalam kepau yang sunyi senyap dan gelap gulita itu. Akan tetapi, kata Marah Adil pula, "Pandir, sungguh pandir aku ini, mau saja dipergila mimpi, dipermabuk angan-angan. Mengapa aku jadi begini? Apa sebab karenanya? Oh, karena udah patah berkata tadi, kalau begini laku tuan-tuan di rantau orang. Salahkah jika istri tuan-tuan berpaling haluan? Benar, begitu katanya, nasihatnya. Tetapi kepada siapakah dihadapkannya?
kepadaku? Tidak, tidak sekali-kali. Ya betul, aku sudah 7 bulan lebih meninggalkan kampung, berpisah dengan istriku. Tetapi selama itu aku tidak pernah membuang-buang umur, tidak sekali juga berbuat sia-sia. 3 bulan aku membudak kepada Engku Sutan Batuah di Teluk. 3 bulan belajar berniaga kepadanya. Sudah boleh tegak sendiri. Aku pun disuruhnya beredar, pergi ke sana kemari, berniaga di sana sini dengan pokoknya, dan berekanan dengan kemenakannya yang telah paham betul akan taktik perniagaan. 4 bulan lebih aku bekerja dengan serajin-rajinnya sekuat-kuat tenagaku. Sekarang aku sudah ada empunya modal barang kadarnya, cukup buat melangkahkan kaki lebih panjang, mengejar cita-cita yang lebih tinggi dan mulia. Dalam pada itu tak pernah putus pertalianku dengan Ramalah, dan pada waktu ketikanya, hari baik, bulan baik, tiada lupa aku mengirim nafkah belanja Ramalah, dan kirimanku itu pun selalu diterimanya dengan sukacita, dengan gembira. Setitik dilautkannya, sekepal dibukitkannya. Demikian tersebut dalam suratnya. Sekali-kali tidak ada terbayang kesal hatinya atau berubah cinta kasihnya terhadap kepadaku. Tidak, aku tidak patut, tidak boleh menaruh syak wasangka akan kesetiaannya. Ia berdiam diri sejurus, sedang jengkerik dan gelang-gelang tanah berbunyi jua dengan tiada berkeputusan. Kadang-kadang bagai bunyi orang berdendang, kadang-kadang bagai bunyi orang berseru dengan sayup-sayup sampai, dan sekali-kali sudah disela oleh bunyi kokok ayam. Ya, kepada Ramalah tak patut aku menaruh syak, akan tetapi kepada mentuaku yang tinggi lawak-lawak itu, dan kampung pun tak sunyi daripada asut petana. Betul, aku rajin berusaha, tetapi usahaku tak kelihatan oleh orang kampung, tak tampak oleh mentuaku. Jika orang benci kepadaku atau hendak mencelakakan aku ini, bukanlah amat mudah baginya akan mengadakan yang bukan-bukan. Yang putih boleh dihitamkannya jika aku dikatakan orang bertualang saja di sini. Apakah salahnya? Surat, percaya sajakah orang akan bunyi suratku? Siapa yang sepandir sepusung aku ini tak tahu tipu muslihat hidup di dunia yang kelam kabut ini? Percaya saja dengan bunyi-bunyi suratnya. Benar, kebanyakan surat itu bukannya kata hati, melainkan coreng-moreng menurut gerak jari yang halus. Angus rasa jantungnya karena amat marah dan kesal. Tetapi jari itu selalu dikemudikan oleh hati yang tulus ikhlas, dan surat itu ialah lukisan jiwa istriku. Ujarnya pula akan menyenang-nyenangkan kira-kiranya. Sahut hati cemburuan dengan cepat, seolah-olah hati itu lurus dan tulus sekaliannya. Pusung, engkau percaya akan hati perempuan yang bersifat lemah? Rebah ke sana, condong di sini, menurutkan arah angin seperti daun padi. Tidak, perempuan tidak dapat dipercaya sebab ia lancung, pandai bertanam tebu di bibir. Demikian hati, perasaan, dan kira-kira orang muda itu berperang tindih menindih, meremuk, redamkan sukmanya, memusingkan batu kepalanya. Kalau diperturutkan saja, niscaya ia sesat akhir kelaknya. Untung kemudian sekalian perasaan itu dapat ditekannya, ditindihnya, dan dimatikannya dengan perkataan. Kenal dirimu marah. Barang siapa berpikir takkan mungkin kalah, dan barang siapa yang berpikir dengan sabar mesti menang. Sementara itu bunyi kokok ayam semakin bertalun-talun juga, bunyi gelang-gelang tanah bertambah nyaring. Alamat malam sudah hendak bertukar dengan siang. Sungguh dari celah dinding sebelah timur sudah kelihatan fajar menyingsing. Dengan perlahan-lahan marah merentangkan kedua belah tangannya dan menggeliuk-geliatkan badannya, seolah-olah hendak mengirapkan segala was-was. Dan tiba-tiba pikirannya pun jadi tenang rasanya, lalu ia berusaha hendak memejamkan mata pula. Tak lama kemudian entah ia sudah terkelap
entah belum, ia pun dibangunkan oleh si Karim dengan mengguncang-guncang tubuhnya. "Marah, marah, jaga, Oto sudah menunggu." Marah Adil terkejut, terbang semangatnya, lalu ia bangkit duduk cepat-cepat seraya berkata, "Ada apa?" "Rupanya Marah masih bermimpi, kurang tidur. Mari kita berangkat, nanti kita ketinggalan." Dengan tak berkata apa-apa lagi, Marah Adil berdiri lalu berpakaian. Si Karim gelak senyum demi dilihatnya orang muda itu terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Ia tak sempat mandi, bahkan mencuci muka pun tidak juga. Ia berlari keluar. Setelah sampai di dekat otobus, barulah ia berkata pula, "Barang-barang kita sudah masuk semuanya, Karim. Sudah tahu beres saja, hanya air kopi yang belum masuk ke dalam kerongkonganmu." "Biar nanti saja di pasar," jawab Marah Adil sambil menaiki kendaraan itu. Kawan-kawannya yang telah duduk di dalam oto itu tersenyum dan gelak-gelak dengan geli hatinya. "Betul-betul Marah sudah diperbudak uang, mau menahan selera. Terburu-buru sobat." Dalam pada itu mesin motor telah dihidupkan oleh sopir. Tak lama antaranya berjalanlah oto itu dengan kencang menuju ke pasar dalam sebuah perkebunan karet yang besar. Sementara duduk di dalam motor itu, Marah Adil bertanya kepada si Karim dengan berbisik-bisik apa sebabnya ia menyindir Sultan Baginda amat tajam pada malam tadi. "Marah harus ingat," jawab rekannya itu, "bahwa tidak sekalian orang lurus hatinya. Sultan Baginda tahu bahwa Marah sekampung dengan dia, tapi ia berbuat sebagai tak kenal, sebab ia takut Marah akan bersandar kepadanya. Dan ketika dilihatnya Marah ibarat pohon telah berpucuk sedikit, terbitlah iri hatinya." "Iri hati?" tanya Marah Adil dengan terkejut. "Masa? Dalam perdagangan kita harus berhati-hati, Marah," sahut si Karim dengan tegas. "Iri hati di rantau kadang-kadang sampai jua ke kampung." Marah Adil termenung, tiba-tiba ia gelisah pula demi teringat olehnya mimpi buruk pada malam itu. "Iri hati sampai ke kampung," pikirnya. "Wahai istriku." Tak lama kemudian motor telah sampai ke tempat yang ditujunya. Muatan dibongkar, dibawa ke pasar. Tiap-tiap saudagar kecil itu mulailah berkedai pula. Oleh karena kurang tidur dan pikiran kurang senang sehari-harian itu, boleh dikatakan Marah Adil tiada mempedulikan dagangannya. Akan tetapi hal itu tiada mendatangkan kerugian, karena si Karim dapat melipat gandakan tenaganya. Kerja berdua dilakukannya seorang diri dengan giat. Setelah pasar usai dan barang dagangan pun telah disimpan dan dimasukkan ke dalam kendaraan pula, kedua rekan itu pun berbalik ke Lepau Uda Patah kembali. Hal mereka itu naik oto pulang balik seperti itu boleh dikatakan sudah istimewa benar. Sudah mendekati cara saudagar besar, sebab kebanyakan kawan-kawannya menempuh pasar dengan berjalan kaki saja, sedang beban terletak di atas bahu atau kepalanya. Dan malam hari bukan tidur di lepau atau di dalam rumah, melainkan kebanyakan berbaring di atas barang-barang yang ditumpuk di bawah-bawah sengkuap atap rumah orang, di bawah tempat-tempat yang kelindungan, sedang kawan-kawan berjaga berkeliling. Demikian mereka itu tidur berganti-ganti sampai hari siang pula. Setiba di Lepau Uda Patah pula, hari telah malam, jalan raya telah mulai sunyi, dan hawa pun telah agak sejuk rasanya. Baru mereka itu beristirahat sebentar, Uda Patah membagi-bagi surat yang datang dari pos pada hari itu di antara anak semangnya. "Ada surat untuk saya, Uda?" tanya Marah Adil dengan minatnya. "Ada, dan surat kawat juga." "Dari mana?" "Dari kampung ini," kata Uda Patah sambil memberikan sepucuk surat biasa dan sepucuk surat kawat ke tangan orang muda itu. Darah Marah Adil tersirap. Dengan segera kedua pucuk surat itu diterimanya. Mula-mula dibukanya surat kawat itu, dipandanginya tenang-tenang.
Beberapa perkataan yang tertulis di dalamnya berubah air mukanya pucat. Akan tetapi sebentar antaranya, sehabis membaca surat yang kedua, surat biasa dicobanya menahan gerak hatinya, mengembalikan warna paras yang biasa. Sambil memasukkan surat-surat itu ke dalam saku bajunya, ia bangkit dari duduknya, masuk ke dalam kamarnya dengan tiada berkata sepatah kata jua. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.